Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada dan sahabat Moksa Condal dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Ida Sang Yang Widi. Ya, para pemirsa di rumah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Ya, kita sapa beliau ya. Obrolan kita pada sore ini hari ini biar seru ya. Semoga bermanfaat untuk para umat dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengambil tema bahwa tujuan akhir daripada agama Hindu adalah moksa, bukan sorga ya. Nah, untuk itu kita berbincang-bincang dengan Pak Agung Krisnanada ya. Kita ngobrol dengan beliau untuk kita semuanya ya. Selamat sore Pak Agung. Swastiastu Pak Agung. Swastiastu Pak Wayan. Gimana Pak Agung kabarnya nih? Sudah lama ketemu ya? Ya, baik. Sibuk baik, terus ya? Ya. Pak Wayan juga semoga sehat, baik semua. Ya, terima. Ya, astengkaro. Sehat semuanya. Nah, ini Pak Agung netizen juga udah kangen nih sama Pak Agung nih ya. Obrolannya ya untuk sore hari ini ya, seperti itu yang bilang tadi bahwa tema kita tujuan akhir agama Hindu adalah untuk mencapai moksa ya, bukan tujuannya surga ya. Nah, mungkin barangkali Pak Agung bisa menerangkan apa sih ya tujuan daripada moksa itu, apa agama Hindu itu, dan bagaimana sih konsepnya moksa itu ya. Baik, moga Pak. Terima kasih Pak Wayan. Sukses Pak. Para pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali pada dalam Moksa Channel ini ya. Saya ucapkan dan saya doakan semoga para pemirsa sehat, selamat dan sejahtera semuanya. Para pengikut Dharma dan pencinta Dharma, nah seperti yang Pak Wayan sudah sampaikan tadi, bahwa tujuan akhir daripada Dharma atau Hindu Dharma itu adalah Moksartam Jagatita. Ya, jadi yang seperti kita sering dengar, Moksartam Jagatita ya Ichi Dharma. Ya. Jadi bahwa tujuan Dharma itu adalah pertama moksa dan juga Jagatita. Jagatita itu artinya sejahtera di dunia. Selama kita hidup dunia, kita hidup sehat, sejahtera, tidak kurang suatu apa, dan juga setelah itu akhirnya kita mencapai moksa. Jadi saya ingin tegaskan di sini bahwa sesuai dengan channel kita yang namanya Moksa Channel ya. Moksa Channel ya. Inilah sebetulnya tujuan utama Pak Wayan ya, dan juga tujuan akhir, bukan surga. Nah, memang di kalangan umat kita, apalagi pada zaman-zaman sekarang ini ya, di anak muda dan sebagainya, itu memang pengetahuan tentang spiritual, tentang moksa itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Sehingga banyak orang yang tujuan itu jadi menurun, mengalami degradasi, penurunan. Degradasi. Sehingga tujuan itu akhirnya menjadi surga. Nah, kata surga itu sebenarnya berasal dari swarga. Swarga ya, dari Sanskerta ya Pak ya. Swarga. Nah, yang perlu kita jelaskan di sini adalah swarga atau surga ini itu bukan tujuan akhir. Itu adalah suatu tempat transit. Transit sementara ya Pak ya. Seperti misalnya kalau kita pergi naik pesawat, mau kemana misalnya? Yang agak jauh ya. Yang jauh ya, misalnya ke Eropa. Ke Perancis atau ke Inggris. Nah, naik misalnya SQ, Singapore Airlines. Nah, misalnya berangkat dari Jakarta atau dari Surabaya. Nah, yang transit yang pertama itu pasti Singapura. Dia akan Singapura, transit di sana, mungkin ganti pesawat dan sebagainya. Kemudian baru melanjutkan perjalanan. Nah, surga atau swarga itu begitu. Jadi jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan dunia ini, maka dia akan diam untuk sementara di satu tempat. Satu tempat. Nah, dalam agama Hindu atau dalam ajaran Dharma, itu tempatnya banyak sekali Pak. Ada yang disebut Saptaloka. Itu 7 loka ya. Purva Swah Mahajana Tapu Satya.
Dia ada Ya, 7 loka ke atas. Nah ini kita bisa disebut sebagai semua itu sebagai surga. Tingkatan surga makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. makin halus dan makin bahagia. Jadi di sana tuh penderitaannya kurang sekali. Makin ke atas makin berkurang penderitaannya. Sehingga yang ada cuma kebahagiaan saja. Kebahagiaan abadi ya. Tetapi jangan salah, bahwa kalau orang tuh ada di surga itu dia hanya menghabiskan karma baiknya. Karma baiknya ya selama hidup di dunia ya. Ya, begitu karma baiknya habis, maka dia akan lahir kembali ke dunia. Ya. Jadi dia akan meninggalkan surga itu, balik lagi ke dunia. Nah, kemudian bagi mereka yang berbuat jahat misalnya, yang disebut dengan kejahatan atau apa, itu umumnya dikatakan itu masuk neraka. Nah, neraka, itu juga ada di bawah dunia itu ada yang disebut patala. Itu septa patala, jadi 7 juga ke atas, ke bawah. Ke bawah ya. Ya, makin ke bawah makin menyeramkan, makin banyak penderitaan dan sebagainya. Ya. Itu begitu. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang tidak pasti, karena itu merupakan hal yang alam ini adalah alam yang bukan dunia. Jadi banyak penjelasan di dalam sastra itu tentang surga dan neraka ini. Tapi yang pasti bahwa surga atau swarga itu hanya sementara sebagai tempat transit. Untuk kita menikmati karma kita selama di dunia. Gitu. Begitu karma habis, maka dia harus kembali lagi. Ya. Nah, agama kita atau dharma mengajarkan bahwa transit ini atau swarga ini bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah moksha. Moksha ya. Nah, moksha itu apa? Moksha itu udah di luar alam, di luar surga tadi. Surga ini masih dalam alam-alam, walaupun tidak kelihatan, dia makin halus, tapi tetap dia ada di alam. Tapi moksha itu keluar, beyond. Jadi di luar itu. Nah, itu disebut moksha. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama daripada Hindu Dharma atau ajaran Dharma kita. Yaitu mencapai moksha itu ya Pak. Mencapai moksha itu. Nah, moksha itu kemudian juga, karena ini keterbatasan daripada literatur, atau bukan literaturnya yang terbatas, tapi kemauan untuk belajar itu kurang sekali. Betul. Sehingga sekarang terutama anak muda itu membicarakan moksha saja itu sudah jarang, apalagi berusaha untuk ke sana itu sudah jarang. Nah, karena begini Pak, mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa jangankan moksha, surga aja susah. Jangankan surga, untuk di dunia aja susah untuk mendapatkan yang kesenangan gitu ya Pak ya. Nah, karena mungkin sudah terimage bahwa moksha itu sudah dianggap terlalu jangkauan luar pikirannya ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana untuk ini Pak? Ada ininya nggak Pak? Ada teorinya nggak bahwa moksha itu nggak seribet itu loh, nggak sesusah itu loh? Ada. Silakan Pak. Dalam ajaran agama kita, dalam Buddha, itu sebetulnya moksha itu bukan sesuatu yang mustaqim, bukan sesuatu yang tidak bisa enggak. Betul. Justru sebetulnya Tuhan itu menyarankan, mendorong kita untuk mencapai moksha. Jadi Tuhan itu sangat menyayangi orang-orang yang berusaha atau bahkan berusaha keras gitu ya, mengorbankan semua, menjalankan ajaran agama sebaik-baiknya untuk mencapai moksha. Nah, itu di mana Pak? Itu ada dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita menjelaskan bahwa Sri Krishna, beliau itu berkata kepada Arjuna bahwa beliau sangat menyayangi Arjuna atau sangat menyayangi orang-orang yang betul-betul dengan tulus memuja Tuhan, untuk bisa berdekatan selalu dan untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi Tuhan atau Sri Krishna itu sangat menyayangi, sangat mendekati, bahkan beliau memberikan dorongan, beliau memberikan
segala kekuatan Ya. untuk supaya orang itu bisa berjalan ke sana. Jadi dalam hal ini itu bukan susah masalahnya, tapi masalah utama adalah kemauan. Kemauan, ya. Itu, Pak. Kalau kemauan sudah tidak ada, ya Betul. segala menjadi susah. Ya. Apapun Betul, termasuk Pak. dunia itu juga. Ya. Semua masalah di dunia itu menjadi susah kalau tidak ada kemauan. Ya. Tapi kalau sudah ada kemauan, Ya. itu Tuhan akan mendorong kita. Sama orang-orang zaman sekarang itu kita segala sesuatu yang kita hidup di sini itu kan yang pokok itu adalah mencari kesenangan. Ya. Kesenangan. Jadi mereka juga membayangkan atau mungkin mereka mendengar bahwa surga atau swarga itu adalah tempat yang menyenangkan. Ya. Ya, sehingga itu menarik. Ya. Orang masuk surga supaya di sana menjadi senang. Ya. Segala sesuatu itu itu dapat dengan mudah, ya. Dan Ya. bahkan umumnya banyak orang mengira itu bahwa di sana nanti akan ada bidadari yang cantik-cantik, ya, dan Ya. sebagainya. Memang ada ceritanya begitu, ada Ya. yang dapat bidadari. Tapi Ya. di sana juga ada pertanyaan. Kalau itu laki-laki bidadari, kalau yang perempuan gimana? Iya. Itu kan, jadi itu sebetulnya kita tidak mengetahui dengan jelas, ya, Iya. bahwa tentang bidadari ini. Tapi yang jelas itu bahwa surga ataupun swarga itu adalah tempat yang jauh lebih menyenangkan daripada dunia. Ya. Itu pada intinya begitu. Pada intinya. Nah, mereka para jiwa-jiwa ini akan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Nah, masalahnya sekarang tentang moksha itu sedikit sekali pengetahuan. Ya. Tidak ada orang-orang atau bahkan pemuka-pemuka agama, Ya. orang suci yang membahas itu. Ya. Bagaimana sebenarnya Ya. pada saat orang mencapai moksha itu, lalu kualitas dirinya, apa yang dia rasakan, Ya. bagaimana sebenarnya tingkatan batin Ya. saat orang masuk surga. Nah, ini memang Pak yang jadi pemikiran tiang dari dulu itu bahwa kan di agama Hindu ini tujuan akhirnya adalah seperti tadi dibilangin, Ya. moksartem jagatitayam ya caiti dharma. Ya. Nah, tetapi pada prakteknya dalam penerapan kehidupan sehari-hari kita kan tidak pernah dijelaskan. Betul. Ya. Bagaimana sih moksha itu? Bagaimana sih mencapainya? Bagaimana sih kondisi kalau orang moksha itu? Nah, itu yang tidak dijelaskan. Jadi seperti apa ya? Diceritakan itu sebagai tujuan, tetapi untuk menuju ke sana itu banyak yang tidak bisa menerangkan. Betul. Ya, sehingga kita jadinya ya gitu Pak. Bahkan ada orang yang menyeram-nyeramkan kan. Ya. Moksha itu. Ya, sehingga kita kan bilang, wah, boro-boro mencapai moksha, sorga aja susah Ya. gitu. Kenapa? Karena memang mereka sendiri tidak mengetahui. Iya. Sebenarnya waktu saat moksha itu rasanya seperti apa? Iya. Atau bagaimana? Itu. Betul. Nah, kalau di swarga atau surga itu Ya. banyak ceritanya. Kalau di sana tuh Ya. mendapatkan kesenangan yang jauh lebih besar. Ya. Ada mirip-mirip di dunia ya Pak ya. Mirip-mirip. Tetapi itu tidak bikin stres, pusing dan lain sebagainya ya. Iya, iya. Masih ada kemiripan. Kemiripan ya. Nah, inilah sebetulnya kekurangan daripada literasi. Ya. Literasi kita tentang moksha. Ya. Nah, kemudian juga kita akan bahas sekarang, bukannya tidak ada, Ya. memang ada beberapa literasi atau ada beberapa orang-orang suci Ya. zaman dulu yang menjelaskan. Bahkan ada, mungkin para pemirsa sudah mengetahui, yaitu orang suci dari Hindu yang sangat terkenal, yaitu yang namanya Shankaracharya. Shankaracharya. Ya. Adi Shankara ya. Adi Shankara. Shankaracharya itu adalah seorang pertapa atau seorang sannyasi, Ya. ya. Dan beliau sudah bisa merasakan, dia punya pengalaman, kemudian Ya. beliau menulis ya, atau mengarang, ya. Nah, Ya. itu yang disebut dengan Atma Satakam atau Nirwana Satakam. Oh, Nirwana Sata. Ya. Atma Satakam atau Nirwana Satakam. Ya, apa itu Pak? Nah, itu adalah kondisi atau tingkat level kesadaran Ya. dari Atma.
Oh, Atau- sifat kesadaran Ya. atma ya. ya atma atau kondisi nirwana. Kondisi Makanya moksa disebutnya- itu ya. Ya, maka disebutnya Ya. nirwana satakam. Ya, nirwana satak. Bagaimana sebenarnya pada saat orang itu. Mm-mm. Jadi kalau surga atau sorga itu orang itu merasakan kenikmatan, Ya. tapi kalau moksha itu memang tidak ada. Tidak ada kenikmatan, tidak ada apa-apa. Ya, ya. Ya, makanya umumnya mengatakan dia sudah menyatu dengan Tuhan. Dan bahkan begini, sebelum saya jelaskan atma satakam, Ya. banyak juga para orang-orang mungkin bukan dari pengikut dharma, Ya. ya, atau mungkin karena mendapatkan literasi dari zaman dulu, bahwa moksa itu adalah kondisi di mana orang itu menghilang. Iya. Ya, Iya. jadi raganya itu hilang. Hilang. Iya. Ya, itu moksa dibilang. Moksa. Ya. Atau ada yang menyebut juga tilem, ya, dia menghilang. Sebenarnya bukan begitu. Ya. Moksa itu bukan menghilang begitu saja. Benar. Tapi memang ada orang moksa yang menghilang. Iya. Tapi bukan berarti orang menghilang itu adalah moksa. Moksa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa disamakan. Nggak bisa. Ya, ya, ya. Jadi orang moksa itu bisa raganya itu hilang Ya. atau masih ada. Seperti orang Hmm. meninggal biasa saja. Meninggal Raganya masih biasa. ada. Ya, betul. Atau raganya hilang, lenyap. Ya. Itu. Tapi yang kualifikasi sebenarnya, kualifikasi moksa itu bukan pada kondisi raga, Ya. bukan pada kondisi badan kasar, Betul. tetapi pada kondisi jiwanya Jiwanya. atau batinnya. Ya. Nah, ini memang kalau para pemirsa mau mencari ini juga ada di YouTube. Ada Banyak di sekali. YouTube ya, Pak ya. Banyak sekali ya. Ya. Jadi Nirwana Satakam, Nirwana atau Atma Satakam bisa dicari di YouTube. Banyak versi lagunya itu banyak. Ya. Ya, macam-macam, karena ini sudah lama sekali. Nah, salah satu yang saya dapatkan adalah seperti begini. Ini terdiri dari 6 bait, Pak. Bait yang pertama adalah Mano buddhyaham karcita ninaham naca srota jihwe naca grana nete. Nah, maksudnya artinya adalah Mano buddhyaham karcita ninaham. Ya. Aku bukan pikiran, Ya. aku bukan intelek, aku bukan ego, aku bukan cita. Ya. Naca srota jihwe, aku juga bahkan bukan mata, bukan mata. lidah, bukan telinga. Naca vyoma bumir, natejo nawayu, aku juga bukan bumi, maksudnya pancama Buddha itu. Ya. Ada pertiwi, ya, ada api, air dan sebagainya. Aku bukan itu semua. Ya. Lalu aku siapa? Chidananda rupa Shivoham Shivoham. Nah, Ya. di sini Shankara mengatakan bahwa aku orang yang sudah mencapai Ya. jiwan mukti itu adalah aku adalah Shiva. Aku adalah Satchit. Jadi di sini aku ini bukan badan ya, Pak ya. Aku ini adalah cahaya ilahi ya. Ya. Ya, Jadi- Brahman Jyotir lah ya. Jadi orang yang sudah mencapai moksha itu dia sudah menyatu dengan Shiva. Ya. Makanya dia disebut dirinya aku adalah Shiva, Shivoham, Siwoham. Ya. aku adalah Shiva. Nah, ini orang bisa saja semua mengatakan adalah aku Shiva, itu gampang sekali memang. Tapi kan bukan itu maksudnya. Bukan. Ya. Aku adalah Siwa, Pak. Karena pengen disembah deh. Jadi ilustrasinya sama seperti begini. Misalnya seorang presiden, ya, Ya. presiden kita atau presiden mana? Misalnya seperti Jokowi atau presiden Amerika, dia mengatakan aku presiden. Ya, Iya. orang semua percaya Ya. dan dia punya kuasa untuk itu. Bahasa. Dan memang dia Dan presiden. memang dia presiden. Jadi dia Iya. berhak mengatakan Berhak dirinya itu mengatakan presiden. dirinya dia presiden. Dan apapun yang dia katakan itu Iya. orang akan nurut karena itu perintah Iya. presiden. Ya. Tapi kalau orang biasa seperti kita yang menyatakan adalah presiden, ya Iya. orang ketawa. Iya. Nah, Siapa itu. kamu gitu? Siapa kamu? Ngaku-ngaku presiden. Ya. Maka di sini dikatakan Shivoham, semua orang bisa bilang Shivoham. Iya. Tapi apakah dia sudah nyampe sana? Iya. Ya, gitu. Jadi bagi orang yang sudah moksha atau bagi pertama sekali adalah orang yang mencapai jiwan mukti. Ya. Jiwan mukti itu artinya orang yang moksha itu masih hidup, Ya. peraganya masih ada. Dia mengatakan aku Shiva, benar itu.
Ya. Karena dia sudah mencapai. Nah, Ya. kemudian seterusnya. Naca prano sangyo nawai pancawayu. Aku bukan prana, aku bukan pancawayu. Jadi pancawayu itu panca prana, ada apana, wiyana dan sebagainya dalam tubuh itu. Ya. Dia bukan. Nawa sabta datur, nawa pancap kosa. Aku bukan pancakosa, bukan sabta datur. Ya. Nawak panipado, nacopas tawayu. Aku bukan suara, suara. Aku juga bukan kaki, bukan tangan, ya, bukan alat kelamin. Cidananda rupa, shivoham, shivoham. Nah itulah. Jadi ini sebenarnya masih ada yang lain. Ya. Jadi, begitulah kira-kira ini baru 2 bait Ya. bahwa pada intinya di sini adalah orang yang sudah mencapai moksa atau orang yang sudah mencapai jiwan mukti. Ya. Dia itu tidak lagi menganggap dirinya itu badan. Ya. Aku bukan badan. Aku bukan. Aku bukan pikiran. Aku bukan budi. Ya. Ya, yang paling lagi adalah aku bukan ego, ahamkara. Ya. Ya, jadi dia lepas dari semua. Dan juga dia bukan panca mahabhuta lagi, yaitu pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Bayu, Berarti apa? Dia lepas dari semua alam ini. Seperti saya katakan, kalau orang mencapai surga atau swarga, Ya. itu masih ada di alam prakriti masih ada. Ya, ya, Sedangkan orang yang jiwan mukti atau moksa Ya. itu sudah beyond, sudah di Beyond. luar prakriti, Terbebas ya, Pak. bebas daripada moksa sendiri berarti bebas. Bebas ya. Istilahnya yang paling tepat tuh merdeka. Ya. Karena merdeka itu berasal dari kata mahardika. Mahardika ya. Mahardika artinya dia bebas. Benar-benar yang namanya bebas itu benar-benar itu Ya, disebut mahardika. Ya, itu orang yang moksa jiwan betul-betul dia bebas dari semua. Bebas dari keinginannya, Ya. bebas dari pikirannya, bebas dari semua sifat-sifat buruk, sifat baik dan sifat buruk dan sebagainya. Nah, juga di sini dikatakan kalau orang sudah mencapai moksha atau jiwan mukti, dia mengatakan napunyam napapam, tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan buruk bagi dia. Ya, ya. Sama saja semua. Ya, nasaukyam nadukam, tidak ada kebahagiaan, tidak ada penderitaan. Jadi dia tidak merasakan lagi apa yang namanya suka, orang yang derita itu enggak. Ya. Dan juga dia tidak membedakan mana yang baik, mana yang buruk, Ya. mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi buat dia ini secara kasar Pak ya, dia melihat sebungkah emas sama dengan melihat sebungkah batu. batu. Buat dia sama itu nilainya. Nah itu merupakan suatu pertanda kalau kita ingin mencoba atau menguji Ya. seseorang yang sudah mencapai moksa, Ya. kalau dia masih menghargai emas lebih besar daripada batu, Ya. dia belum sampai sana. Belum sampai moksa. Belum sampai moksa. Iya, iya, iya. Jadi buat mereka itu sudah semua itu yang namanya materi itu sama semuanya. Sama-sama. Nggak ada. Aneh ya Pak ya. Sudah terlepas dari dualisme ya. Terlepas dari dualisme. Iya. Dia dipuji nggak terlalu bangga, dihina juga dia nggak sedih ya Pak ya. Tidak sedih karena dipuji, bahkan dibentak juga tidak marah, dimusuhi juga tidak sakit hati, kemudian juga dipuja dia juga tidak senang, tidak merasa bangga, Ya. Jadi apapun yang dia perbuat tidak berdasarkan kalkulasi pikiran lagi, apakah saya akan mendapat untung atau saya mendapat rugi, tidak. Ya. Dan itu dia lakukan secara spontan. Jadi di sana sudah tidak ada lagi namanya kama atau keinginan, tidak ada yang namanya kroda atau kemarahan. Dan lebih yang halus lagi, dia tidak punya angan-angan untuk jadi apa. Saya mau jadi ini, udah nggak ada. Dan yang paling di sini juga dikatakan aham nirvikalpo nirakara rupo. Aku itu adalah segala-galanya. Baik yang terlihat atau yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi dia sudah menyatu dengan segala, bukan sekedar dengan jiwa, tetapi juga dengan alam semesta. Dengan semuanya dia sudah menyatu. Jadi nggak ada lagi perbedaan. Mungkin aneh ya Pak ya, di dunia sekarang ini
Kalau ada orang yang Jiwan Mukti yang sudah menunjukkan ciri-ciri seperti itu, ya mungkin karena ini apa levelnya beda, mungkin dibilang orang aneh ya Pak ya. Untuk Ya. orang-orang yang levelnya di bawah itu ya. Ya. Iya. Ya. Memang saya mendengar itu katanya ada, Iya. ya. Tapi mereka tuh tidak pernah jalan-jalan di depan umum begini, enggak. Jadi mereka tuh hanya bertemu dengan seorang kalau ada tujuan tertentu. Ah, Ya. ya. Dan itu pun kita tidak bisa melihat mereka sembarangan. Oh, Kalau mereka tidak ingin melihat kita, betul. dia tidak akan kelihatan. Betul. Gitu. Itu kembali lagi ya, karena sudah tidak butuh keramaian ya. Tidak butuh pujian, Tidak butuh pujian. mau dipuji, bahkan dia tuh berbuat tidak mau menyebut namanya. Iya, Dan iya. orang yang seperti begini, Pak, Iya, iya. itu sering sekali membantu orang lain. Iya. Ya. Pada saat ada orang itu lagi bahaya atau apa, Iya. kalau memang Tuhan mengenaki dia masih hidup, Iya. maka orang ini akan membantu datang. Itu banyak ada kejadian di mana Iya. pada saat orang mendapatkan bahaya itu ada orang datang menolong. Tapi begitu habis ditolong dia hilang. Oh, Dia menghilang. Menghilang ya. Tidak menyebut nama, tidak menyebut siapa. Iya, benar. Kan Itu yang aneh ya Pak ya, memang dia apa ya? Ya itu tidak butuh pujian. tidak butuh apa. Kalau sekarang kan mau nyumbang aja tulis nama saya. Harus Ya. nomor 1. Ingat saya. Ingat saya Jangan nih. lupa ya. Iya. Ya. Itu jauh dari Jiwan Mukti itu. Iya. Betul. Nah, itu sebenarnya kualitas daripada moksa atau jiwa mukti. Ya. Nah, kualitas ini bisa dicapai, Pak. Kenapa tidak? Bagaimana caranya Pak? Kalau memang kita betul-betul ingin mencapai. Jadi persyaratannya itu adalah, Pak, pertama kemauan ada. Ya. Ya pasti. Ya. Kalau nggak ada kemauan, gimana mewujudkan? Ya. Dan Ya. bukan sekedar kemauan, Pak. Jadi dia tuh harus ada usaha yang keras sekali. Ya, disiplin rohani ya. Jadi ada dalam istilahnya itu, kalau saya tidak salah, itu dalam Brahma Sutra Ya. kita disebutkan bahwa orang itu harus mempunyai rasa kerinduan. Ya, betul. Dia tuh sampai siang malam dia selalu ingat, dia selalu pengen. Nah, maksudnya di sini itu dia khususnya itu dia ingin menyatu dengan Tuhan. Ya. Ya. Nah, kalau kita kan banyak wujud Tuhan ya. Ya. Ada Wisnu, ada Shiva, Ya, ada Brahma, ya, Krishna dan sebagainya. Nah, misalnya bakta Krishna itu banyak sekali, Pak. Pengen melihat Krishna, dia pengen. Atau bakta Wisnu misalnya Narayana. Ya. Jadi siang malam dia punya rasa, punya Kerinduan. ya. Ya. Ingin melihat. Seperti seorang remaja yang dewasa sudah ini ya Pak ya, Betul. ingin sekali bertemu dengan pacarnya ya, dengan pasangannya ya. Ya. Ya, Nah, ada satu cerita juga, yaitu ada orang suci, Pak. Dia disebutnya Ramakrishna Paramahamsa. ya. Mungkin pernah mendengar, Pak. Itu adalah guru daripada suami Vivekananda. Bukan Anda ya. Ya. Nah, Sri Ramakrishna Paramahamsa. Beliau tuh bergelar Paramahamsa. Ya, Paramahamsa Itu ya. lebih tinggi daripada Mahasi, Pak. Oh. Dia sudah mencapai jiwa mukta. Ya. Nah, beliau ini memuja Durga, Dewi Durga. Jadi beliau mengapa? Dan beliau tuh hidup atau tinggal di kuil Durga. Iya. Ya, di sana mengabdi sebagai pendeta di sana, melayani. Nah, dia memanggil Durga itu sebagai ibu, Oh, Ma, itu Ma ya. Mama ya. Mama. Ya. Ya. Jadi tiap hari. Jadi dia ngobrol apa itu persis seperti dia berat dengan ibunya. Kalau dia misalnya mengaturkan sesuatu, Ama silakan dimakan, Ama silakan ini. Dia ajak ngobrol. Iya, diajak ngobrol ya. Ya. Kenapa sampai suatu ketika ya, sampai siang malam dia pengen ketemu Ama, tapi tidak terlaksana. Oh. Sampai dia nangis. Nangis yang pengen ketemu Ama. Ya, seperti anak kecil merindukan ibunya ya. Nah, akhirnya walaupun ini satu ekstrim, Pak. Ya. Mungkin ini tidak, mungkin jangan dicontoh ya. karena dia itu alirannya apa tuh ya bakti tapi agak ekstrim gitu ya. Ya. Sehingga dia ingin mengancam. Pada suatu saat dia bilang, Ama, kalau Ama tidak mau
bertemu dengan saya akan bunuh diri. Oh. Dia bilang gitu. Ya. Dia mengancam. Akhirnya muncul dari patung, dari arca Arca, Dewi Durga. Durga. Ya. Itu muncul Dewi yang sebenarnya. Lalu dia dirangkul. Ya. Nah, saat itulah dia menyatu dengan. Nah, itu Pak. Jadi sebenarnya banyak orang Ya. dalam bukan zaman dulu lagi. Ya. Pada zaman-zaman sekarang itu masih ada ya. orang yang Ya, bisa mencapai moksa atau jiwan mukta. Ya. Jadi caranya itu adalah dengan melakukan sadhana. Sadhana itu artinya adalah latihan spiritual. Latihan spiritual ya. Misalnya rohani ya. meditasi, Ya. Berjapam ya. Japa, Ya. mengucapkan mantra-mantra, Mantra. ya, dan sebagainya itu. Sebetulnya disebut terlalu keras, terlalu susah juga enggak juga. Ekstrim. Terlalu Juga ekstrim. Enggak Ya. juga. Ya Tidak memang di ekstrim. dalam Bhagavad Gita juga kan bab 7 kalau nggak salah sloka 16 memang itu untuk bersedana secara ekstrim itu termasuk tamas itu ternyata. Ya. Raja tamas ya. Bahkan dalam satu sloka dalam Bhagavad Gita Ya. itu Krishna kan bilang pada Arjuna, mungkin para pemirsa juga banyak yang udah tahu sloka ini. Ya. Itu sebetulnya tidak terlalu susah, yaitu man mana bawa mad bakto. Man mana artinya pikirkan aku, Ya. bawa mad bakto, jadilah baktaku. Ya, mam yadnya artinya beriannya kepadaku. Mam namaskuru, sembahlah aku. Kan nggak ada yang susah Pak, nggak ada yang susah. Tiap hari memikirkan Tuhan, tiap hari beriannya, artinya apapun yang kita lakukan, niatnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Iya. Sebenarnya tidak terlalu susah, tapi itu dilakukan kontinu terus menerus, setiap hari. Setiap ada kesempatan, bukan hanya kita menunggu pada hari-hari besar baru kita sembahyang, enggak. Tiap saat. Benar, tiap saat ya. Nah, jadi kalau dibilang ekstrim juga enggak, biasa-biasa saja. Cuma yang paling utama itu adalah kemauan kita, ketulusan hati kita, kerinduan kita, dan yang paling kejujuran kita. Kalau kita betul-betul ingin menemui Tuhan, ingin bersatu dengan Tuhan. Bukan berarti saya ingin ketemu Tuhan supaya saya mendapatkan rezeki dan sebagainya. Itu pamrih ya. Tetap tujuannya rezeki Pak. Iya, masih pamrih lah ya. Bukan moksa tujuannya gitu. Iya, moksa. Nah, kalau dalam moksa ini Pak kan yaitu seperti tadi bahwa banyak orang yang pesimis, bahkan dia itu ya pokoknya nggak mungkin lah ya untuk mencapai moksa ya. Nah, tetapi kalau di dalam Weda kan ya karena semua ini adalah keseluruhannya adalah Tuhan dan kita pun atma ini adalah percikan Tuhan, kan katanya ya semua makhluk pada suatu saat jika alam semesta ini sudah terlebur bisa moksa gitu ya. Itu gimana Pak? Memang. Nah, itu disebutnya pralaya ya atau kiamat. Istilahnya orang sekarang tuh kiamat. Tapi itu kan lama sekali Pak. Iya. Kita nggak tahu kita kelahiran yang kesekian ribu kali. Bahkan jutaan miliar. Kelahiran. Iya. Jadi sebetulnya itu akhirnya begitu. Tapi apa kita menunggu terus-menerus nunggu? Iya. Jadi sebetulnya agama kita tidak mengajarkan menunggu sampai pralaya. Iya. Jadi kita harus berjuang. Kalau bisa, kalau mau, sekarang. Jangan besok, jangan lusa. Sudah sekarang mulai saat ini. Dimulai saat ini gitu. Jadi tidak mulai di besok atau tidak mulai nanti sebulan yang lalu. Pak, apakah itu berkaitan dengan hukum karma barangkali ya? Karma yang kita bawa, anugerah dari Tuhan, kan grace dari Tuhan. Karena kan kalau tanpa karma atau karma bawaan dan anugerah Tuhan, orang untuk lahir di dunia ini, untuk menekuni dunia rohani aja agak susah. Malas, buru-buru mau baca. Bagaimana dia bisa kepikiran untuk moksha? Gimana itu Pak? Ya, memang karma itu sangat menentukan. Tetapi ada batasannya. Ada batasannya. Nah, ibaratnya begini Pak. Kalau orang
menyalakan lampu, misalnya lampu apa namanya itu, lampu minyak itu. Oh ya, lampu minyak ya. Jadi ada tempatnya, Ya. ya. Kemudian ada minyak, Hmm. kemudian ada sumbu, Yes. Ya. terus ada korek. Nah, Ya. kalau sekarang kita di tempat apa namanya itu lampu itu kita kasih minyak, Iya. kemudian pasang sumbu, Sumbu. apa mau menyala dia? Nggak menyala tentu ya. Menyala. Harus Ada koreknya ya. Harus ada orang Penyundutnya ya. yang menyulut. Ya. Harus ada orang yang menyulut. Kalau tidak ada yang menyulut, Ya. nah ini peralatan ini semua, Ya. minyak, sumbu, Sumbu. itu adalah Korek ya. karma. Ya. Jadi kita tuh harus berbuat baik dari awal untuk Ya. menghimpun Mm-mm. bahan-bahan yang diperlukan. Hmm. Ini semua adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menyalakan lampu. Ya. Tapi yang terakhir, Pak, Apa itu, Pak? yang menyalakan itu ada orangnya. Ya ini adalah Tuhan. Ya, grace Tuhan ya, Pak ya. Jadi Ya. karma itu memang diperlukan, tapi hanya pada sampai saat sesuatu tertentu dia Ya. sudah tidak mampu lagi. Oke. Jadi karma itu hanya mampu untuk mengadakan barang-barang ini Ya. yang diperlukan, misalnya minyak, Ya. sumbu, Sumbu. korek dan Ya. sebagainya. Gitu. Atau seperti ini juga, lampu listrik juga. Ya. Lampu bohlam ya. Ya. Ya, ada kabelnya, ada bohlamnya. Ya. Tapi apa dia bisa nyala? Enggak Nggak juga. bisa. Kalau tidak ada orang yang Ya, menghidupkan. menghidupkan itu. Ya. Nah, itulah. Jadi semua bohlam, Sudah kabel-kabel terpasang. itu adalah karma baik. Ya. Nah, itu disebutnya punya, Ya, punya ya. perbuatan baik, atau di dalam ajaran Buddha disebut paramita. Hmm. Jadi perbuatan baik atau karma baik, subha karma, Ya. itu untuk bisa kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Yaitu ibaratnya itu menghimpun benda-benda keperluan untuk menyalakan lampu. Ya. Tapi tetap lampunya belum nyala. Ya. Nah, sekarang setelah itunya terkumpul semua, Ya. sudah karma itu terkumpul semua, itu sekarang menunggu rahmat Tuhan, grace. Ya. Yang menghidupkan. Nah, itu disebut waranugraha atau Waranugraha. anugerah. Nah, anugerah Tuhan inilah yang menentukan yang terakhir nanti, Mm-mm. yang menyebabkan orang itu bisa moksha atau tidak. Betul. Ya. Jadi Oke. kondisi moksha itu dicapai dengan perpaduan dua-duanya. Ya. Jadi, usaha kita berupa karma baik, Ya. dan anugerah Tuhan. Oke. Ya. Itu harus, kalau sudah itu dua-duanya dia menyatu, Ya. baru bisa terjadi. Baru bisa ini ya. Ya, itu Pak. Betul. Memang itu juga tergantung kapan Tuhan akan memberikan saatnya, itu kita tidak bisa tentukan. Jadi itu mungkin juga kembali lagi kepada usaha kita kali ya, Pak ya. Usaha dan Iya. tidak tergantung dengan apa-apa. Itu cuman Kasih Tuhan ya. ya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Disebutnya sangkalpa. Sankalpa. Sangkalpa. Ya. Nah ini, jadi the will of God. Sangkalpa. Kapan turunnya itu? Nah, itulah saat orang mencapai. Iya. Ya mungkin ya itu ya, Pak ya. Kalau kita sering melakukan sadhana itu kan ya mungkin suatu saat Tuhan akan Ya, blessing ya. ya. Jadi kalau dalam kitab-kitab suci, Ya. Bhagavad Gita, di Brahma Sutra yang mengatakan, jadi yang betul Pak Wayan katakan tadi, makin terus kita merindukan Tuhan, Ya. Tuhan akan makin dekat. Iya. Jadi makin cepat gitu. Makin cepat Ya, ya. makin kuat kita merindukan, Iya. makin cepat. Ya. Ya jangan berharap ya kita nggak pernah merindukan, nggak pernah manggil, nggak Harap. terus minta blessing. Iya. Kecuali dalam umumnya itu orang pada saat dia mendapatkan masalah Ya. atau Sudah mentok. untuk, jadi kan ada orang mengatakan begini Pak, tempat yang berdoa itu yang benar-benar itu di mana? Apakah di tempat suci atau di rumah sakit? Ya. Banyak orang bilang itu di rumah sakit, di mana? Di tempat itu dia Tidur. benar-benar berdoa untuk Iya. keluarganya atau suaminya, istrinya atau anaknya Betul. yang lagi sakit. Dia benar-benar mohon kepada Tuhan, semoga anak saya sembuh. Semoga Lebih istri khusyuk sembayangnya di saya- situ. Jauh lebih khusyuk. Jauh lebih khusyuk. Pak. Betul itu Pak. Tiang sendiri juga punya pengalaman. Itu kita bisa 18 jam itu Iya. berdoa itu.
biar kita terlepas dari rumah sakit gitu. Iya benar itu. Oke. Nah, itu. Ya. Jadi terima kasih nih Pak Agung, sudah banyak kita mendapatkan ilmunya ya. Bagaimana apa itu moksa, bagaimana untuk mencapainya ya. Ya jadi seperti para umat yang sering pesimis ya. Oh kayaknya mencapai surga aja susah, apalagi moksa. Nah sebetulnya ya itu juga tidak susah ya kalau kita melakukan usaha sadhana yang sangat-sangat disiplin dan sangat ketat ya. Itu dengan swadharma itu. Ya, Swadharma kan berarti tugas kita. ya, Itu bukan hanya di dunia saja, tetapi tugas yang paling utama nanti adalah untuk mencapai moksa. Oh jadi mencapai moksa itu juga swadharma ya? Swadharma itu. Ya, ya, Karena ya. itu disebutnya atma dharma. Atma Jadi dharma. dharma untuk mencapai atma. Ya, ya. Kewajiban yang harus kita lakukan untuk kita mencapai tujuan akhir daripada hidup ini. Ya. Kan ada catur purusarta itu dharma, arta, kama, moksha. Yang Ya. terakhir itu moksha. Iya. Ya. Yang pertama dharma. Kemudian arta dan kama itu di tengah-tengah. Iya. Tapi umumnya orang tuh tertarik akan yang tengah-tengah ini. Iya. Arta aja Pak. Kama. Kama. Ya, Ya, arta dan itu. kama. Yang pertama di apa itu dilangkahi saja, Dilangkahi dan saja. yang terakhir sama sekali tidak Sama ada sekali tidak digubris. digubris sama Ya, cuman slogan aja. slogan. Iya, 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 iya. Ya, Itulah. oke. Ya, oke Pak Agung, terima kasih banyak Niki ya atas obrolannya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali untuk untuk umat ya. Ya. Ya, semoga kita kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, kita Sebetulnya masih ada Pak, masih ada nih Pak. yang narasi-narasi yang apa tuh ajaran-ajaran yang berkaitan dengan moksa. Nanti pada lain kesempatan kita Ya, akan siap. Boleh nanti kita akan sharing lagi ya, Ya. ke umat ya. Oke, kita Paramasanti Pak. Ya. Om Santi 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 Om.